Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik pada hari ini. Beberapa tahun lalu ada sebuah film inspiratif berjudul Osin. Mungkin film ini cukup lama, tapi mungkin bisa dicari di internet kalau Anda belum mengetahuinya. Tokoh Osin adalah seorang wanita Jepang yang berasal dari keluarga sederhana dan miskin. Ia mengalami banyak penderitaan, bahkan kehilangan suami akibat Perang Dunia Kedua. Sebagai janda yang ditinggalkan bersama anak-anaknya, ia merangkak dari keterpurukan sampai ia sukses di usia tua menjadi pengusaha kaya. Di situ kita melihat ketika dia tua dan kaya dan sukses, kita melihat senyumnya yang tulus dan kesederhanaannya, serta garis-garis di kulit wajahnya menjadi saksi perjuangannya yang telah melewati masa-masa suram dalam hidupnya. Di Indonesia juga ada film inspiratif beberapa tahun yang lalu seperti Laskar Pelangi yang ditulis dari novel Andrea Hirata, di mana kita bisa melihat di situ dikisahkan bagaimana anak-anak sederhana di Kepulauan Bangka Belitung berhasil menjadi orang-orang sukses berkat keuletan, kerja keras, dan mental yang ditempa sejak mereka di sekolah usia dini. Injil hari ini Tuhan Yesus berdoa dalam Roh Kudus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di sini ternyata kebijaksanaan Tuhan justru diterima dengan hati yang terbuka oleh orang sederhana, orang kecil. Dan orang kecil itulah yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti bagaimana mencintai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh misteri bahwa inkarnasi Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus hadir di tengah keluarga sederhana di Nazaret. Maria, perawan suci dan sederhana, bertunangan dengan Yosef yang tulus hati, yang hidup dan bekerja sebagai tukang kayu. Maria dan Yosef mengasuh Yesus sejak bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa dalam hikmat Tuhan. Di sini juga kita tahu, tidak mengherankan bahwa Tuhan Yesus sangat dekat dengan orang miskin, dengan orang kecil, orang sederhana, dan bahkan dengan para pendosa yang dijauhi oleh masyarakat. Kita melihat, kita tahu bahwa Yesus melihat hati orang kecil yang menderita itu sungguh berserah kepada Tuhan. Dan mereka justru mengharapkan belas kasihan Tuhan daripada meninggikan dirinya atau membenarkan dirinya seperti kaum bijak dan pandai. Santo Vincentius Apaulo memandang orang miskin sebagai gurunya. Demikian juga kita bisa belajar dari beliau bahwa orang miskin dan sederhana itu adalah guru rohani kita. Dan mereka, sekecil apapun rezeki yang mereka terima, mereka selalu bersyukur, bersuka cita, tidak bersungut-sungut, apalagi mengeluh. Terkadang orang bila terbiasa dengan kemewahan, dengan banyak uang, ketika dia menerima sedikit, pasti dia mengeluh, pasti dia marah-marah dan tidak bersyukur. Tapi orang kecil, yang menerima sedikit dia tidak bersyukur, menerima banyak dia juga tambah bersyukur. Artinya bahwa orang kecil tahu, menyadari bahwa apapun yang Tuhan berikan mereka terima dengan penuh syukur. Saudara-saudari, orang kecil, orang miskin mungkin tidak bisa membalas apa yang kita berikan. Tetapi bila kita memberikan kepada mereka sesuatu, sekecil apapun, mereka akan meneteskan air mata dan mengucapkan kata berkat kepada kita. Itulah keindahan bila kita mau berbagi, peduli kepada orang kecil dan miskin dan menderita. Marilah di masa Advent ini kita belajar menjadi sederhana, menjadi tulus hati, perhatian kepada sesama kita yang membutuhkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.